Atau belajar juga kan nggak melulu harus secara formal. Iya. Nggak apa yang namanya belajar harus sekolah gitu, harus di bimbel. Kita main sama teman-teman aja ada hal yang kita pelajari gitu. Iya. Ini sama prinsipal. Ngobrol doang cuk. Belajar kan realitasnya kayak gini gitu kan. Ini loh anak-anak Anda yang bandul-bandul di sekolah loh gitu. Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan. Nanya, boleh enggak ikut profesi lain? Ini negara Indonesia. Di zaman dulu itu memang memaknai sumpah itu benar-benar sangat Mantap, sakral. wah. Ada yang temperamen lah. Ada yang sambil usaha, Ada yang takkan Bukan Pahlawan sana juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Artinya Indonesia sendiri mencakup seluruh wilayah tersebut. Seperti itu. Didukung oleh kalau belajar itu menurut saya pribadi ya ketika mereka keluar sekolah mereka tidak akan mengenal dunia tetangga secara gotong royong itu hilang, Nanti malahan jadi asing gitu asing. ya. Iya asing, Kaget gitu pas udah selesai sekolah, budaya Indonesia hilang. terjun iya satu ya, masyarakat. kan ketika kalau nggak pulang sekolah ketemu sama orang lain kan kalau siang atau cuma bicara atau apa, ada kegiatan apa Ikut. bisa ikut. Sedangkan kalau pulang jam 3, aduh capek, belum makan belum. Ketika ada kegiatan, capek lah, mau tidur istirahat, udah selesai, berangkat lagi. Beda banget sama cerita orang-orang dulu kalau belajar gitu. Jadi mereka tuh belajar kutu buku, cuman di kutu buku itu ada satu circle, ada satu komunitas. Jadi masih ketemu orang tuh Iya. gitu. Kenapa anak-anak sekarang itu belajar udah aja belajar lulus belajar. Cuma ketemu anak-anak kelas tidur, balik lagi ketemu anak-anak kelas, nanti lulus pisah. Pas terjun ke masyarakat kayak sia misalnya, kayak sia anjing gitu. Sampai kayak dibilang kayak gitu aja udah ngedon gitu, udah stres karena tiap hari ketemu buku, komputer, gak pernah dikasarin orang, sekalinya dikasarin orang di masyarakat gitu kan, udah langsung ngedon. Itu udah bisa banget kan budaya Indonesia itu ngobrol, ngumpul, ngopi. Terus ini kemarin tuh sempat jadi perbincangan, orang yang udah S2 itu harus PPG lagi atau enggak? Nah, kan jadi pertanyaan. Ribut lah tuh sama dosen segala macam. Kalau kita lihat dari aturan pemerintah ya, ada kan Jokowi di pemerintahan Jokowi ini nerbitin yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional. Sebenarnya capaian KKN itu dari 9 level ini bisa dicapai dengan tanpa pendidikan ataupun dengan pendidikan. Kalau misalnya dengan tanpa pendidikan itu mentok-mentok di 7 di profesi. Dia bisa dianggap ahli setelah mendapatkan sertifikat segala macam dan lain sebagainya dengan pendidikan informal lah misalnya. Misalnya lu lulus SMK, kerja lu di operator pabrik lah misalnya. Nah, di operator pabrik itu lu dilatih berapa tahun dan dapat sertifikat. Nah, itu udah setara profesi yang guru sekarang. Dan itu levelnya di angka 7. Sama dengan guru. Jadi sekarang itu kita lulus sarjana itu ada di level 6 nih. Di masih teoritis. Nah, untuk kenapa kita wajib itu untuk ngejar yang angka 7 ini, yang sebagai profesi, untuk pengakuan lah gitu, sebagai standar kualifikasi. Fungsinya ya untuk si pengejar rating sama kualitas si gurunya itu. Cuman ketika perbincangannya gini, ketika S2 yang levelnya udah 8 dan S1 yang 6 dan profesi yang 7, yang S2 masih ada instansi yang belum melihat panduan ini dan istilahnya wajib gitu ya? lagi Harus PPG gitu ya. iya,
Padahal levelnya udah 8. Harusnya memang kan lu S2 sama PPG beda dong. Kalau S2 kan memang pengarahnya untuk teori segala macam. Cuman kan levelnya udah 8 nih. Tapi ya kalau misalnya lihat, kalau kita bayar sendiri PPG tanpa beasiswa, pendidikan profesi guru yang bayar 30 juta, mending S2 sekalian, harganya segitu juga. S2 8 ya. S2 8, S3 9. 10 tuh profesor. PPG harga segitu, biaya segitu, 7. 7. S2 8. Profesor itu 9 sama dokter. 9 sama 10. Ya, Sapin udah ada rencana ini nggak buat PPG? Sekarang Ada planning gitu nanti berapa tahun atau besok mungkin gitu langsung? Oh enggak sampai Cari-cari. Oh enggak sampai 10. S3 itu 9. Ya profesor enggak dia. S3 sama profesor itu 9. Terus kalau ini nih ada nih. Terus kalau di jabatan kerja ya kayak tadi itu jabatan akademis di itunya. Di kantornya. Misalnya kayak Bu Susi nih. Kenapa dia jadi menteri? Karena dulu kan syarat masuk untuk kementerian cukup lulusan SD. Dia masuk kementerian. Jenjang karirnya ada dong untuk mengejar jenjang karir harus apa segala macam. Sampai dia jadi senat di kementerian. Baru tuh dia jadi menteri setelah dia dapat posisi jabatan yang memang cukup tinggi di sana. Nah, karena jabatan profesinya itu, jadi Bu Susi itu diangkat jadi menteri bukan dari pendidikan, tapi dari rangka kualifikasi nasional yang memang udah tinggi karena jabatan dia udah tinggi di kementerian itu. Makanya dia diangkat jadi menteri. Lulus SMA aja pas jadi menteri. Susi Pujiastuti lulus paket melakukan ujian paket C tahun 2000 berapa itu anjir, lihat berita. Tapi kalau di rasa-rasa gitu ya, kalau diterka-terka secara sepintas gitu lah, program P3K ini kayaknya itu emang mengarah ke guru-guru yang udah lama, honorer yang berapa tahun gitu deh. Kalau yang tahun kemarin 2019 ya, tapi 2020 ini udah berubah asli bang. Kalau tahun kemarin itu P3K itu ada 2 golongan. Golongan yang 35 tahun ke atas, golongan A, sama golongan B yang fresh graduate gitu. Jadi kalau kita tes CPNS ngambil P3K itu yang 35 tahun ke atas itu ada golongan khusus yang otomatis dapat. Yang penting misalnya persyaratan bukti masa pengabdian segala macamnya itu ada, diserahin ke dinas dan dia tinggal diseleksi sama dia bisa dapat langsung tanpa tes. Artinya honor dia selama berapa tahun itu otomatis terganti lah gitu kan, punya harapan. Cuman kan yang sekarang itu hampir enggak sama rata, yang sekarang tuh sama rata tes. Belum ada isu pengangkatan golongan lagi tuh. Itu yang miris dari tahun ini. Terus yang tahun kemarin kita itu bisa ikut tes P3K tanpa adanya NUPTK sama ijazah profesi itu. Kalau sekarang kan syaratnya makin naik nih. Harus ada pendidikan profesi, harus ada nomor pegawai, harus ada segala macam. Itu sih yang dimiriskan tahun ini gitu. Walaupun gembor-gembor kuotanya emang paling gede tahun ini gitu kan. Cuman akhirnya buat kita yang fresh graduate nggak kayak tahun kemarin. Tapi berarti ya kan
ini P3K lagi angkat-angkatnya gitu ya, lagi angkat-angkatnya. Terus kayaknya mayoritas orang-orang yang honor, yang di pendidikan gitu fokusnya ke sana gitu ya. Dan sekarang kan ada pembukaan CPNS kalau nggak salah ya. Nah kemungkinan agak lowong tuh di sana tuh, bener tuh sih. Lowong tapi syaratnya iya lowong banget asli. Dan tahun ini kalau itu beberapa ribu guru gitu kan pensiun karena purna. Pokoknya fase-fase di 2020 ini banyak guru-guru yang pensiun. Soalnya lihat dari masa umurnya kan, Indonesia merdeka udah berapa tahun nih? 70 tahunan kan. Nah mereka yang ngajar itu rata-rata kan dari tahun 60-an baru. SD itu kan baru ada tuh tahun berapa sih? Tahun 60 70 kan. Dulu kan cuma sekolah rakyat. Zaman Soekarno. Baru masuk SD, SMP, SMA. Itu kan sekolah tuh baru dibangun tuh, baru ada setelah kemerdekaan. Nah, guru-guru yang masuk yang muda-muda dulu itu sekarang udah mulai tua dan banyak yang pensiunnya sekarang. Kalau kita hitung kan 70 tahun tuh merdeka. Ya sekitar kalau mereka ngajar di umur 20 tahunan ya 40 tahun mereka sudah mengabdi sebagai abdi negara dan sekarang udah purna. Cuman kan kemarin pengumuman dari Badan Kepegawaian Nasionalnya Bang gimana itu? PNS untuk guru dihapuskan dan tinggal profesi untuk kesehatan, pokoknya percobaan tuh untuk kesehatan dan pendidikan. Terus emang sedikit kalau sekalinya ngebuka buat apa yang sarjana pendidikan juga paling di kelas-kelas kementerian paling. Bukan paling cuma kenapa kuotanya paling 2-3 di Indonesia gitu deh. Tapi kalau mau cepet ke Papua kurang. Itu pulau paling gede tapi ya karena paling gede lah pulaunya gitu kan. Butuh orang. Tapi ya ada kesulitan tersendiri ya kalau ke Papua. Gimana coba? Kita kan diajar juga ya mempelajari karakter, sedangkan kita berbeda karakter gitu. Ngajar ini gimana gitu kita selaku orang baru di Papua gitu. Sebenarnya kalau karakter orang Papua itu justru mereka paling menghormati guru sama dokter. Dokter itu mantri. Kemarin kan ada orang dulu di Papua ada program pertukaran bukan pertukaran pelajar, program beasiswa pelajar Papua lain untuk disebar di Indonesia. Mereka masuk tuh. Oh, iya, benar. Kan bukan beda kelas lah, beda jurusan, ngobrol. Cuman beda kosan, suka ngobrol, suka segala macam. Namanya itu Temeon. Dia tuh suka ngobrol katanya di sana itu. Oh, tiga berarti. Di sana itu kan dia bilang Temeon itu orang suku pedalaman. Buat sekolah itu sekitar 2 hari jarak sekolah sama rumahnya itu 2 hari jalan kaki, nggak ada motor, nggak ada apa segala macam. Dia dari sekolah ke kota, tinggal di saudaranya di kota gitu, atau ngekos dan segala macamnya gitu, bantu yang ada di kota. Rata-rata orang Papua hidupnya kayak gitu. Nah karena guru, dokter sama pastor atau pemuka agama itu jarang, nah 3 profesi ini sebenarnya yang paling dihormati di sana. Karena mereka benar-benar menghargai bahwa kita tuh belum loh punya ini gitu. Kita tuh belum punya pengetahuan ini, kita juga punya pengetahuan dokter, kita belum punya segala macam. Nah, yang paling disoroti dan paling dihormati itu tiga ini. Kalau misalnya kita bilang karakter, nggak ada hambatan sih kalau di karakter. Tapi kalau misalnya makanan dan cara hidup, mungkin susah gitu buat orang Jawa pindah ke Papua. Orang yang biasa makan nasi, makan papeda itu gak bakal kenyang anjir. Tapi di sana bener paling dihormati.
Terus kan di sana juga makannya babi di sana hal yang lumrah. Kalau di sini kan asing gitu kan, karena mayoritasnya Islam. Kalau di Papua kan Katolik Kristen, dan mereka bukan legal babi ya. Mungkin lebih banyak orang yang jual babi daripada jual sapi. Itu juga yang sulit kita buat nerima makanan. Tapi sebenarnya itu program tadi ya, berangkat dari Andri, program apa penyebaran anak-anak Papua lah di sekolah-sekolah di Jawa tuh. Sebenarnya itu masih berjalan nggak sih, ataupun efektif nggak sih sebenarnya waktu pas dulu? Efektif. Soalnya sekolah-sekolah di Papua, Papua kaya, cuman belum ada sekolah yang banyak dan yang mengglobal dan luas dikenal oleh orang lah gitu. Oke, ada SMK tapi belum ada mobil gitu kan buat belajar TKR. Oke, ada SMK jurusan komputer tapi cuma 1-2 di kota karena internetnya kan terbatas di sana. Kalau di Indonesia mau di mana aja udah, bukan di Indonesia, di Jawa gitu kan, di mana aja udah teraliri listrik. Bahkan sekarang IndiHome merambah ke desa-desa. Di sana kan susah, tower aja gak ada. Dia aja baru pegang HP pas SMA baru di Jawa gitu kan. Tapi efektif, ngaruh ke perubahan. Teman kuliah juga yang di Papua paling 10 orang yang kuliah sekarang gitu. Kalau nggak ke Jawa itu susah. Tapi ketika mereka selesai kuliah ya, maksudnya di Jawa kuliahnya, mereka kembali lagi bekerja di Papua atau perjanjiannya kayak gitu. Jadi mereka dididik, dibakti untuk berbakti pada balik lagi ke sana. Pokoknya beasiswa ya. Beasiswa. berarti program P3K tadi tidak berlaku untuk bekerja di Papua atau berlaku tetap Kalau sekarang nasional sih. nasional? Terus kalau nggak salah di program P3K itu kan katanya ada 3 tahun ini, tahun sekarang, terus 2 tahun ke depan akan terus dibuka pelantikan pengangkatan P3K. Katanya kalau misalnya ada guru yang tidak lulus P3K selama 3 kali, sebanyak 3 kali, nah nanti pas tes selanjutnya gitu ya, nggak tahu tes yang ketiga, nggak tahu tes yang keempat, itu otomatis lulus, cuman ditentukan tempatnya sama pemerintah kalau nggak salah. Perjanjian. Ditentukan. Kalau udah 3 kali tes gitu ya, udah 3 kali tes tapi gagal, nah nanti bisa otomatis lulus, cuman ditempatkan. Dan itu mungkin ya disebar ya tentunya gitu. Karena emang kan P3K itu statusnya ASN ya. ASN. Dan di ASN kan P3K, CPNS gitu. Dan itu kerasanya kalau yang itu tuh yang udah 3 kali tes gagal, nah Untungnya di sana. Positifnya di sana. Bahas tuh. sama dengan paling nama kan ya. Iya emang Sama-sama. beasiswa tuh. Iya. Itu kayak gini. Jadi kan dulu bidik misi. Kalau bidik misi itu siapa aja yang daftar. Dapat bantuan. Siapa aja yang daftar, dia diseleksi, masuk, dapat bidik misi kan. 35 tahun. Nah, kalau sekarang konsepnya itu dirubah. Karena yang miskin itu sekarang dapat bantuan PKH, program keluarga harapan. Jadi istilahnya mah si PKH ini memang anak-anaknya itu dijamin untuk sekolah. Jadi kalau misalnya sekarang mau dapat bidik misi itu harus terdaftar dulu di PKH. Gitu. Atau misalnya memang harus punya KIP dan di kampusnya itu ada beberapa seleksi dan pokoknya jalur paling gede sekarang buat bidik misi itu dari PKH. Nah itu alokasi bidik misi sekarang tuh dari orang-orang yang PKH. Soalnya dengar tuh ya di desa ada
ini ada yang nawarin kuliah gratis gitu Gratis. gratis beasiswa. Lewat PKH. Cuman harus pendidikan gitu Oh, lu harus pendidikan? ya. itu mau balik lagi ke kebijakan kampus kayaknya. Enggak, kayaknya Nggak enggak tahu, deh. dari itunya deh Enggak kok, Yang di memberi- sini Epcom Semua ya? Oh kayak, oh mungkin kalau dari Kemensos, nggak tahu ya Majalengka ya. Kalau Kemensos Majalengka, misalnya kan Kemensos kan ada di tiap daerah ya. Kalau Kemensosnya minta pendidikan, berarti memang di kabupaten itu butuh tenaga pendidikan misalnya. Dan sebenarnya enggak sih, di Kuningan aja orang-orang yang dapat KIP Rata dari ekonomi ada, Epcom ada gitu. kalau masih kelanjutan Ya mungkin itu kuotanya tinggal buat pendidikan gitu kan. Pemerintah Pemda sama Kemensosnya udah apalah, ada perjanjian buat masuk ke sana. tapi kalau gitu bagus sih menurut saya. Tapi beasiswa S2 untuk dalam negeri itu hampir nggak ada sekarang. Kenapa tuh? Tahu sampai kesalnya beasiswa yang tahun ini harus punya nomor induk pegawai. Ya emang orang kuliah harus sambil kerja gitu kan. Susah cuk. Gua kuliah tuh karena mau. Karena pengen fokus kuliah belajar lah gitu, dapat beasiswa. Kan dari dulu juga orang yang dapat beasiswa tuh fokus ke sana. Sementara syarat yang sekarang kenapa harus ada nomor pegawai itu? Guys, udah kerja dapat beasiswa emang bakal fokus kuliahnya. Kan beda sama yang lajang yang gak kerja. Sama satu lagi beasiswa luar negeri. S2 tuh cuma ada 2 tahun ini. Jadi Artinya orang yang udah PNS sekarang tahun ini tuh lagi dimanjain sok Cina S2. Dan yang udah sertifikasi Cina yang udah dijamin negara makin dijamin lagi buat beasiswa S2 mah. Dan yang belum silahkan cari sendiri, silahkan usaha dulu, silahkan kaya dulu baru kuliah. Berarti untuk menjadi seorang guru harus kaya ya. Ya, kalau nggak kaya gajinya nggak cukup soalnya buat hidup. Kondangan aja 50.000, gaji 300.000. Kalau 1 bulan yang nikahan ada 5, Benar-benar. sisa 50.000 dong. Kalau saudara kondangannya beda lagi ini teh. Makin gede anjir. Tapi kalau pendidikan semacam sistem undangan itu menguntungkan ya, kembali lagi uang itu. Udah jadi YouTuber aja. sekarang tuh kebanyakan cita-cita jadi gamer. Hah? Kebanyakan cita-cita tuh jadi YouTuber, gamer. Gimana tuh? Tapi realistis sih kalau sekarang ngajar di sekolah nyuruh anak-anak buat jadi itu emang udah masanya ke sana. Gua mah suruh asli kerja tes nyuruh baru dah nyuruh anak-anak buat jadi gamer. Mana main game nggak gue jadi pro player enggak gitu. Ngapain kalau main game cuma buang-buang waktu dari sekolah gak bener anjir. Jadi pro player enggak. Ya seenggaknya punya tujuan hidup lah gitu, main game tapi jadi pro player gitu. Top 1 global. Ya seenggaknya kan buat hidup sama segala macamnya udah kejamin gitu main game. Ini main game enggak, sekolah gak bener, mau jadi apa anjir. Yang mending sekalian ngajarin anak-anak buat jadi pro player. Albert aja umur 15 tahun gaji 15 juta sebulan. Albert RRQ juara 1 MPL 16 tahun ya.
top global iya Rusia. Ini kan sama musim, Just No Limit cuma 1 musim loh. Soalnya latihannya itu tuh yang latihannya luar biasa sih dia menurutku. 15 jam 12 jam hari Gitu. Mengorbankan waktu. jadi disediain semua kayak pensiun itu gara-gara pengen nikah jadi nggak bisa latihan hampir setiap minggu setiap hari maksudnya emang harus lajang sih. harus lajang bener-bener lajang. Lemon 20 tahun Lemon umuran lu kan 22 tahun nah ini itu 18 tahun baru jadi pro player lulus SMA. Harga jualnya 15M 15M. anjir. si lemon asingan cita-cita apa jadi legend dunia. Legend bener pernah ditanya yang masih muda cok masih produktif sampai umur 28 29 juga. Itu lebih dari harga pemain bola, Bung. Pemain bola Indonesia berapa sih? Kalah Paling mahal 1M aja. 1M paling besar itu bisa kalau anak muda itu 300 juta 200 juta. 300 jutaan. Ini udah main game udah 15M. satu 15 Kemarin LG 5M. main dengan sekedengnya LG pindah 5M. berapa menit Pindah ke Epos. cuman yang mungkin latihannya itu latihan yang besar Pengaruh mama ya si Justin. Kayak Magai Gusion yang si Aura pan duet. Dan sampai musim sih 2 musim lah. Beres MPL juara jadi pakai dulu Justin. Masuk si Wan asal apa? Masuk si Wan ya. M tuh kan Justin udah gak main. beres kok masih emang dimain belum tidak kepala tuh Main Magic Cash kan apa? Updatean lain lah, workshop updatean kamar 5 pacar. Mungkin cukup sekian untuk diskusi kali ini dan semoga kami bisa membuat karya lebih baik lagi. Untuk nanti kalian bisa bantu kami dengan cara subscribe, comment, and share, dan juga jangan lupa like. Terus dukung kami Prinsip Alam Channel terus tumbuh dan bermanfaat.